Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini berkaitan dengan file organization dan indexes. Kemudian di sini ada beberapa definisi. Yang pertama di situ a file of record atau record file gitu ya. Itu merupakan sekumpulan record yang mungkin ada dalam beberapa page gitu ya. Kemudian setiap record itu punya identifikasi unik yang disebut dengan record ID atau RID. Kemudian indexes itu adalah sebuah struktur data yang ditujukan ya atau yang digunakan untuk membantu dalam pencarian record ID-nya atau record-record yang sesuai dengan kondisi seleksinya. Setiap indeks itu berasosiasi terhadap sebuah search key atau kunci pencarian, di mana itu merupakan sebuah kumpulan dari satu atau banyak field gitu ya, dari file record. Oleh karena itu kita membuat indeks tadi. Setiap himpunan bagian dari field tadi, satu atau banyak dari subset fieldnya, itu dapat menjadi search key-nya. Nah, kita kadang-kadang merefer file record tadi itu sebagai sebuah file yang terindeks. Kemudian sebuah file organisasi itu adalah sebuah metode untuk menyusun record tadi gitu ya di dalam sebuah file dalam sebuah penyimpanan eksternal. Ketika kita menyimpan file tadi itu di dalam sebuah disk gitu ya. Sebagai contohnya, jika kita mau mengambil record employee atau data employee terurut berdasarkan alfabetik gitu ya. Atau jika kita ingin mengambil seluruh data employee yang memiliki salary itu pada satu rank tertentu. Atau jika kita ingin mengambil seluruh data employee di mana yang umurnya di sini 55 tahun gitu ya, dengan nama employee-nya tadi. Kemudian ada 3 basic file organisasi. Yang pertama adalah heap atau random order, yang di situ dia cocok ketika typical aksesnya itu adalah file scan untuk mengambil semua data record yang ada. Itu heap atau random order. Kemudian yang kedua, sorted files, itu terbaik jika recordnya itu harus diambil dalam keadaan terurut gitu ya, atau terorder sesuatu field gitu ya, atau hanya pada rank record tertentu saja yang dibutuhkan. Itu yang sorted file. Kemudian indexes, data struktur itu di organisasi record tadi itu data strukturnya di organisasi via tree atau hashing. Seperti dengan yang sorted file tadi itu mempercepat pencarian untuk subset atau himpunan bagian dari recordnya berdasarkan suatu search key tertentu dari fieldnya. Update di sini dia lebih cepat daripada sort file. Tidak semua ideal untuk semua situasi. Jadi salah satu ideal itu untuk sesuatu situasi tertentu. Jadi tidak keseluruhan semacam itu ya, dari 3 macam basic file organisasi. File organization di sini untuk sorted dan hash file, urutan dari fieldnya, di mana field itu terurut atau terhash itu sering disebut dengan search key-nya. Search key dari sebuah indeks itu dapat berupa sekumpulan urutan dari satu field atau lebih dari itu gitu ya. Itu tidak harus unik
untuk identifikasi recordnya. Kemudian bagian berikutnya adalah cost model. Sebuah cost model itu kita gunakan untuk mengestimasi cost dalam kaitannya dengan execution time, waktu yang dibutuhkan untuk dieksekusi ya, dari berbagai macam operasi database yang berbeda-beda ya. Di sini kita tidak menghiraukan CPU cost untuk kesederhanaannya, jadi CPU cost tidak dianggap seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa notasi. Ada B itu adalah jumlah dari data page. Kemudian R itu adalah jumlah dari record per page-nya. Kemudian D itu adalah rata-rata waktu yang digunakan untuk membaca atau menulis dalam sebuah disk, di disk page maksud saya. Kemudian C itu adalah rata-rata waktu yang digunakan untuk memproses sebuah record. Sebagai contohnya di situ untuk mengkomparasi sebuah nilai field ke satu selection konstan tertentu. Kemudian hash function, dia memetakan sebuah record ke dalam sebuah ring number. Kemudian H, tentunya tadi hash itu berkaitan dengan indeks tadi ya. Kemudian H, waktu yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan hash function kepada sebuah record pada saat kita melakukan hash functionnya, waktu yang dibutuhkan untuk sebuah record di hash gitu ya. Kemudian typically value saat ini gitu ya, untuk D itu sekitar 15 millisecond, untuk C dan H itu sekitar 100 nanosecond. Cost input output itu dominan, didukung oleh hardware yang terkini, tren hardware terkini, di mana kecepatan CPU itu meningkat secara drastis, di mana disk speed itu tidak secepat CPU peningkatannya. Di sisi lain, seiring meningkatnya ukuran memori gitu ya, jadi banyak fraksi dari data tadi itu bisa disimpan di dalam memori, atau lebih banyak bisa menyimpan fraksi data di dalam memorinya. Nah, di sini itu akan mengecilkan input output request-nya. Jadi karena memorinya besar, banyak fraksi page itu bisa masuk ke dalam memori, jadi input outputnya bisa diperkecil seperti itu. Kemudian operasi di dalam sebuah file, yang pertama ada scan. Scan dia fetch all record di dalam sebuah file gitu ya. Jadi dia mengambil semua record di dalam sebuah file. Page di dalam filenya itu harus di fetch dari disk ke buffer pool. Kemudian pencarian di dalam equality selection, dia fetch semua record tadi yang sesuai dengan equality selectionnya, sesuai dengan selectnya itu seperti apa. Sebagai contoh, misalnya kita diminta untuk menemukan data dari student, jadi student record untuk student dengan student ID-nya itu adalah 23. Di sini page yang mengandung record yang sesuai dengan kualifikasinya itu harus diambil, di fetch dari disk gitu ya. Kemudian kualifikasi record tadi itu harus dilokasikan ke page yang mau diambil, seperti itu. Kemudian pencarian pada suatu seleksi range tertentu. Di sini diambil semua record yang sesuai dengan range selectionnya tadi. Sebagai contoh, misalnya kita diminta untuk mengambil seluruh data student
student recordnya dengan nama yang alfabetnya itu setelah Adi gitu ya. Jadi depannya Adi semacam itu. Itu kalau yang rank selection. Kemudian insert a given record into the file. Jadi kita memasukkan record yang ingin kita masukkan ke dalam file tadi. Dia mengidentifikasi page-nya di dalam file ke dalam sebuah record yang baru yang harus dimasukkan. Dia mengambil dari page dari disknya, kemudian memodifikasinya itu, memasukkan record yang baru, kemudian menuliskan kembali ke dalam page yang dimodifikasi. Di sini tergantung dari file organization. Kita mungkin memiliki data tadi untuk di fetch, dimodifikasi, dan ditulis kembali ke page yang lain. Kemudian delete sebuah record itu spesifikasinya menggunakan record ID. Di sini mengidentifikasi page-nya, kemudian di fetch, dimodifikasi, kemudian ditulis kembali ke dalam page yang dimodifikasi tadi. Tergantung pada file organisasinya juga. Kita mungkin memiliki melakukan fetching, modifikasi, dan juga menulis kembali ke dalam page yang lain. Kemudian heap files. Kalau tadi 3 basic organization tadi, yang pertama itu heap files gitu ya. Nah, di sini kita membahas heap files. Untuk scan itu dia mengambil setiap dari halaman page-nya B tadi, membutuhkan waktu D untuk setiap page-nya, dan setiap page itu diproses R record yang membutuhkan waktu C per recordnya. Jadi cost untuk scan itu di heap files di sini BD plus BRC itu jadi sama dengan B kali D plus RC. Kemudian pencarian sesuai dengan seleksi yang dimau, equality selection. Suppose that exactly one record match the desired equality selection. Jadi misalnya hanya satu record yang sesuai dengan equality selectionnya, yaitu selection tadi itu terspesifikasi pada satu kandidat kunci tertentu. Untuk setiap data yang di retrieve, yang diambil setiap data page-nya, diperiksa semua record pada page untuk melihat apakah itu sesuai, apakah itu cocok dengan record yang dimau gitu ya. Cost-nya di sini setengah B kali D plus RC. Kemudian yang ketiga, pencarian dengan rank selection. Di sini seluruh file itu harus di-scan karena kualifikasi record itu bisa saja muncul di manapun di dalam filenya. Cost di bagian ini itu adalah B kali D plus RC gitu ya. Mungkin Anda nanti bisa membaca ulang juga B itu seperti apa, D, RC seperti apa. Dan untuk yang DC itu kan tadi, untuk H itu ada waktu rata-ratanya ya. Kemudian di heap file, masih di heap file terkait dengan insert, diasumsikan record itu selalu dimasukkan pada end of file, pada akhir filenya. Fetch the last page in the file.
Kemudian jadi dia memasukkannya selalu di last page dari filenya, ditambahkan recordnya, kemudian ditulis kembali ke dalam page-nya. Di sini costnya 2D plus C. Kemudian delete, kita find the record yang mau di remove atau di delete, yang mau kita keluarkan dari page-nya. Kemudian tulis kembali modifikasi dari page-nya tadi. Diasumsikan di situ tidak ada yang dibuat untuk menyusutkan filenya atau reclaim free space yang free space akibat dari kita menghapusnya tadi. Costnya di sini itu tadi sama seperti cost searching dulu. Jadi cost searchingnya ditambah dengan C ditambah dengan D, karena pada saat kita mau menghapus sebuah record, dia mencari dulu record mana yang mau dihapus gitu ya. Cost deletion ini ya, jadi cost untuk penghapusan ini, jadi dia dipengaruhi oleh jumlah dari kualifikasi recordnya, di mana seluruh page itu yang mengandung record yang mau dihapus tadi itu harus dimodifikasi. Jadi cost delete itu tidak sederhana, jadi dia harus dicari dulu mana saja record yang sesuai dengan kualifikasinya, kemudian baru record tadi itu page-page yang ada recordnya tadi itu dimodifikasi. Nah, kemudian bagian berikutnya, kalau tadi heap files, yang di sini adalah sort files. Untuk scan itu costnya adalah B kali D plus RC. Kemudian untuk pencarian sesuai dengan kualifikasi seleksinya, di situ ada asumsinya quality selection itu terspesifikasi pada field di mana fieldnya tadi, filenya itu sudah terurut ya. Jika tidak, costnya itu identik sama seperti untuk yang heap file tadi. Locate the first page containing the desired record. Jadi di sini mencari first page dari record yang sesuai dengan kondisi seleksinya. Should any qualifying record itu ada, seharusnya record yang sesuai dengan kualifikasinya itu ada di situ dengan binary search itu dalam log 2B langkah gitu ya, sejumlah langkah log 2B. Ketika page-nya itu ditemukan, kualifikasi record yang pertama dapat dilokasi dengan binary search tadi dari sebuah page pada suatu cost C log 2R. Jadi costnya di sini itu adalah D log 2B plus C log 2R, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada beberapa record yang terkualifikasi, misalnya temukan semua student, semua mahasiswa yang umurnya adalah 18. Di sini mereka menggaransi untuk setiap sorting data tadi pada umur tadi, sehingga cost untuk retrieving, sehingga cost yang dibutuhkan untuk mengambil seluruh record yang ada itu adalah D log 2B plus C log 2R ditambah dengan cost pembacaan dari seluruh kualifikasi record dalam itu terurut gitu ya, dari record yang sudah terurut. Jadi costnya itu ditambah dengan cost pembacaan dari record-record tadi secara terurut.
Kemudian untuk sort file bagian search with rank selection, jadi pencarian pada satu rank tertentu, diasumsikan di situ rank selectionnya pada data yang sudah terurut tadi. Data yang pertama itu sesuai dengan kondisi seleksi. Itu ada pada sesuai dengan apa namanya seleksinya tadi. Cost-nya itu adalah merupakan cost pencarian ditambah dengan cost pengambilan set of record yang sesuai dengan pencariannya. Kemudian cost dari pencariannya itu termasuk di dalamnya cost dari pengambilan dari first page yang sesuai dengan kualifikasinya atau sesuai dengan rank yang dimau tadi. Maka di sini cost-nya adalah dlog2b ditambah dengan cost pencariannya yang sesuai, yang cocok gitu ya. Kemudian sort file bagian insert. Di sini yang pertama menemukan posisi yang tepat dari filenya di dalam filenya, kemudian menambahkan recordnya, kemudian dia melakukan fetch dan menulis ulang seluruh subsequent dari page-nya. Diasumsikan di situ record yang mau dimasukkan tadi itu ada di tengah dari filenya. Cost-nya itu adalah cost untuk pencarian untuk menemukan posisi record yang barunya tadi ditambah dengan 2 kali setengah B kali D plus RC. Maka di sini cost-nya itu adalah cost pencarian ditambah dengan B kali D plus RC. Kemudian bagian penghapusan atau delete. Di sini pencarian dari record, kemudian remove record dari page-nya, dan kemudian menuliskan kembali ke modifikasi tadi ke page-nya ya. Di sini read dan write itu subsequent page-nya tadi, karena seluruh record itu yang sesuai yang mau dihapus tadi itu harus dikeluarkan untuk mengkompakkan free space-nya. Jadi cost-nya di sini adalah cost pencariannya ditambah dengan B kali D plus RC. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu terkait dengan hash file. Dia mengizinkan satu lokasi record dengan satu yang diberikan search key-nya secara cepat. Sebagai contoh misalnya, jika sebuah file itu dihash pada nama field-nya, contohnya misalnya find the student record for Joe. Jadi contohnya misalnya kita diminta untuk menemukan data mahasiswa dengan nama Joe. Page yang di hash tadi itu dikelompokkan ke dalam satu bucket gitu ya. Bucketnya di mana record itu ada di situ, itu dengan mengaplikasikan sebuah fungsi spesial yang disebut dengan hash function untuk bisa menemukan atau digunakan untuk pencarian fieldnya tadi. Pada pada saat insert, sebuah record itu dimasukkan ke dalam bucket yang sesuai dengan additional dengan tambahan overflow yang teralokasikan jika primary page untuk bucket tadi itu sudah full misalnya.
Kemudian overflow page tadi untuk setiap bucket itu dikelola dalam sebuah link list gitu ya. Untuk pencarian sebuah record sesuai dengan nilai dari search key-nya, kita secara sederhananya bisa mengaplikasikan hash function tadi untuk mengidentifikasi bucket mana yang memiliki record tadi, kemudian bisa melihat dari seluruh page di dalam bucketnya tadi. Sebagai untuk analisis, asumsinya tidak ada overflow page gitu ya. Untuk scan di dalam hash file tentunya, page itu di keep up sekitar 80% isinya. Jadi page itu dari fullnya itu ditahan atau dipertahankan sekitar 80% kepenuhannya. Di sini kita menambahkan sebuah page baru ke dalam sebuah bucket ketika page tadi itu mencapai 80% full, atau di sini tidak ada overflow bucket gitu ya. Jumlah page dan cost untuk scanning semua data page tadi itu sekitar 1,25 waktu yang dibutuhkan untuk cost scanning yang tidak terurut filenya. Jadi costnya di sini 1,25 B kali D plus RC. Kemudian pencarian untuk equality selection di dalam hash file, cost yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi page yang mengandung record tadi itu adalah H gitu ya. Diasumsikan bucket itu terdiri dari satu page misalnya, jadi tidak ada overflow page. Di situ retrieving cost itu adalah D. Jadi costnya itu adalah H plus D plus setengah RC. Kemudian untuk search dengan rank selection, di sini seluruh file itu harus di scan, maka costnya itu adalah 1,25 B kali D plus RC. Kemudian untuk insert, jadi page yang sesuai itu harus dicari dulu, kemudian dimodifikasi, kemudian ditulis ulang. Costnya di sini untuk insert itu adalah cost dari pencarian tempat datanya tadi mau dialokasikan, dimasukkan. Cost search-nya ditambah dengan C tambah dengan D. Nah, kemudian untuk penghapusan delete, di sini kita mencari record, kemudian menghapusnya, menghapusnya itu dari page-nya, kemudian menulis ulang page yang sudah dimodifikasi tadi. Jadi cost-nya itu adalah cost pencarian yang mana yang mau dihapus, kemudian ditambah dengan C ditambah dengan D. Jadi kalau ditulis dalam sebuah tabel itu jadi seperti ini. Jadi file tipe organisasinya apakah itu heap file atau sorted atau hash atau index gitu ya. Untuk scan itu B kali D, untuk sorted juga B kali D, untuk hash 1,25 BD. Kemudian equality search-nya di situ ada rumusnya semuanya ya, sesuai dengan yang kita bicarakan tadi. Untuk equality search, kemudian untuk rank selection, kemudian untuk insert dan juga untuk delete. Oke, untuk indexes di sini sebuah indeks itu adalah data struktur untuk mengorganisasi record melalui tree atau hashing. Sebuah indeks dari sebuah file itu merupakan sebuah auxiliary structure yang didesain untuk mempercepat sebuah operasi yang tidak efisien gitu ya, didukung oleh basic organisasi dari record di dalam filenya tadi.
Sebuah indeks itu di dalamnya ada kumpulan dari data entry. Kemudian di situ ada K dengan sebuah cara yang efisien untuk locate semua data gitu ya. Dengan kata kunci pencarian key dengan value-nya K. Data entry K itu mengandung cukup informasi untuk mencari atau mengambil satu atau lebih data dengan pencarian kunci dengan nilai K. Di sini ada gambaran untuk file hash pada umur dengan indeks pada salary. Di sini contain salary, record ID itu dia berpasangan di dalam data entry-nya. Anda bisa perhatikan kalau yang di H1 itu berkaitan dengan age gitu ya, umur. Kemudian H2 dia salary. Di sini yang di indeks itu adalah salary. Jadi dia berkaitan berpasangan salary record ID-nya. Kemudian bagian berikutnya adalah hash base index. Sebuah simple hash file organization itu bisa membantu kita untuk mencari record tadi pada satu pencarian kunci secara cepat. Sebagai contohnya, misalnya kita diminta untuk menemukan data dari mahasiswa yang bernama Joe. Di sini page yang di hash itu di grup ke dalam sebuah bucket. Tadi bucket yang kita bicarakan juga. Bucket di sini adalah primary page plus 0 atau lebih dari flow page gitu ya, overflow page. Bucket di dalamnya itu ada data entry-nya. Misalnya diberikan di situ given a bucket number, maka hash file strukturnya itu mengizinkan kita untuk menemukan primary page dari bucket tadi. Bucket di mana sebuah record itu ada di dalamnya dapat ditentukan dengan mengaplikasikan sebuah special function tadi ya, yang kita sebut dengan hash function untuk pencarian filenya. Ini hash base index-nya. Alternatif untuk data entry K di dalam sebuah indeks. Sebuah data entry K itu beneran ada di dalam data record, di mana search key value-nya itu adalah K. Sebuah data entry itu adalah K, RID berpasangan. RID seperti yang di awal tadi, itu adalah record ID dari sebuah data record dengan pencarian key value dari K. Sebuah data entry itu adalah K RID list secara berpasangan. RID list di sini adalah sebuah list dari record ID dari data recordnya dengan pencarian kuncinya nilainya adalah K. Alternatif untuk data entry selanjutnya, alternatif yang pertama, di sini kita tidak memerlukan untuk menyimpan data record secara terpisah. Jika ini digunakan, indeks struktur itu adalah sebuah file organisasi untuk data recordnya. Instead heap file ataupun sort file. Jadi jika kita menggunakannya, indeks struktur dari sebuah file organisasi untuk data record tadi itu bukan heap file ataupun sort file. At most gitu ya, sebuah indeks itu
pada sebuah koleksi data itu dapat menggunakan alternatif satu ini, atau kalau tidak, data record itu dia akan diduplikasi. Di sini menyebabkan redundansi di dalam penyimpanan dan berpotensi terjadinya inkonsistensi. Jika data record itu sangat besar dari sebuah page yang berisi data entry itu tinggi misalnya, di sini mengimplikasikan ukuran dari informasinya di dalam indeks itu juga besar, tipikalnya begitu. Kemudian alternatif kedua dan ketiga, data entry tipikalnya itu lebih kecil daripada data record, sehingga lebih baik alternatif satu dengan data record yang besar, khususnya jika pencarian kata kuncinya itu dia kecil gitu ya. Porsi dari indeks strukturnya itu digunakan untuk pencarian secara langsung, di mana tergantung pada ukuran dari data entry-nya. Apakah dia lebih kecil daripada alternatif 1? Alternatif 3 itu lebih kompak daripada alternatif 2. Jadi di sini dia menawarkan lebih baik untuk terkait dengan utilisasinya, tetapi data entry itu dia variabelnya lebih lebar semacam itu, tergantung pada jumlah dari data record, di mana sebuah kata kunci key-nya, jadi kata pencarian key-nya dari sebuah kata pencariannya itu tadi. Properti dari sebuah indeks secara tercluster di sini. Jadi yang dimaksud dengan cluster di sini adalah sebuah file yang diorganisasi yang terurut dari data recordnya tadi pada satu hal yang sama atau mendekati ke data yang terurut dari data entry di dalam beberapa indeks. Sebuah indeks yang menggunakan alternatif 1 itu adalah tercluster. Jadi alternatif 1 itu mengimplikasikan cluster. Di prakteknya, cluster itu juga dia mengimplementasikan si alternatif 1. Alternatif 2 dan alternatif 3 itu dapat cluster indeks jika dia data recordnya itu terurut pada satu pencarian field tertentu. Jika tidak, order dari data record itu dia random. Sebuah data dapat di-cluster pada satu key pencarian, di mana itu berarti kita bisa memiliki satu cluster indeks pada satu data file. Di sini cluster tree index menggunakan alternatif 2. Kemudian di sini yang tidak tercluster, uncluster index. Sebuah indeks yang tidak tercluster, kita bisa memiliki beberapa indeks yang tidak tercluster di sini pada sebuah data file. Sebagai contohnya di situ misalnya student record itu terurut pada field age gitu ya. Jadi data mahasiswa itu terurut pada kolom age, usia. Sebuah indeks pada age tadi yang menyimpan data entry yang terurut berdasarkan usia, age, itu cluster index. Jika kita menambahkan sebuah indeks misalnya pada satu GPA field gitu ya. Jadi pada kolom GPA atau IPK gitu ya, pada satu kolom nilai di situ. Kalau kita menambahkan sebuah indeks berikutnya, jadi setelah age tadi, maka indeks yang berikutnya tadi itu harusnya
indeks yang tidak tercluster. Nah, di sini uncluster tree index menggunakan alternatif 2. Kemudian dense versus sparse index. Sebuah indeks dikatakan dense jika dia ada di dalamnya itu at least ada data entry untuk setiap pencarian key value tadi yang muncul di dalam sebuah record tadi dalam file terindeks. Sebuah sparse index di dalamnya memiliki satu entry untuk setiap page record di dalam data file. Alternatif satunya untuk data entry selalu dense index. Alternatif 2 dapat kita gunakan apakah mau dense index ataupun sparse index. Untuk alternatif 3 typically kita membangunnya dengan dense index saja. Sebuah data file dari sebuah record itu di situ dengan 3 field, ada name, ada age, dan ada juga salary, dengan 2 simple index di dalamnya. Keduanya itu menggunakan alternatif 2 untuk data entry format. Primary dan secondary index. Di sini primary index itu adalah sebuah indeks pada sebuah kumpulan field yang termasuk di dalamnya adalah primary key. Secondary index itu adalah sebuah indeks yang bukan primary key. Sebuah indeks bisa menggunakan alternatif 1 disebut sebagai primary index. Kemudian dia menggunakan alternatif 2 dan atau 3 itu disebut dengan secondary index. Dua data entry dikatakan dia memiliki duplicate gitu ya. Jika mereka memiliki value nilai yang sama untuk pencarian key yang terasosiasi sesuai dengan indeksnya. Sebuah primary index itu digaransi tidak ada duplicate. Jadi di dalam primary index itu digaransi pasti tidak ada yang duplikat gitu ya. Tapi untuk sebuah indeks atau koleksi indeks yang lain itu bisa memiliki duplicate gitu ya. Kemudian unique index. Kalau unique index di dalamnya juga tidak ada duplikasi yang ada di dalamnya. Kemudian search key-nya itu bisa berisi beberapa kandidat key. Kemudian indeks menggunakan composite search key. Di sini composite search key atau concatenate key, gabungan beberapa key ya. Pencarian key pencariannya untuk sebuah indeks itu dia berisi atau terdiri dari beberapa field ataupun kolom gitu ya. Jika pencarian key pencariannya itu adalah composite gitu ya, sebuah equality query di mana dia setiap field di dalam pencariannya itu dia selalu konstan. Sebuah rank query di mana sebuah satunya itu tidak tidak pada satu kata kunci tertentu, jadi dia bound to constant juga. Nah, di sini penggambarannya. Jadi itu indeks untuk age salary, yang di bawahnya salary age, kemudian kalau yang kanan indeks age dan di bawahnya adalah indeks salary. Di sini ada index specification di dalam SQL 92. Jadi di sini kalau kita membuat indeks, kita bisa create index, kemudian nama indeksnya pada suatu tabel yang mana, dengan strukturnya adalah apa, kita bisa memilih. Misalnya di situ ada B3, kemudian key-nya adalah H dan GPA, misalnya semacam itu.
Di sini kita menspesifikasikan pada sebuah battery index yang akan dibuat pada tabel student gitu ya. Dengan menggunakan gabungan gitu ya antara H dan juga GPA sebagai tadi kompositnya gitu ya. Key value-nya itu berpasangan untuk H dan GPA. Jadi di sana ada sebuah entry yang unik untuk setiap pasangan H dan GPA-nya. Setelah indeksnya itu dibuat, itu secara otomatis akan dikelola oleh DBMS baik pada saat kita menambahkan atau menghapus data entry di dalam responnya untuk insert ataupun delete dari data di dalam relasi mahasiswa tadi, relasi student, tabel studentnya. Oke, barangkali itu yang bisa kita diskusikan untuk materi di minggu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga kesehatan.